Apa kabar? Bagaimana kabarnya saat sekarang? Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita dijauhkan dari wabah COVID-19 dan kita dapat beraktivitas seperti biasa. Amin. Saat ini kita sudah memasuki masa normal yang mana kita sudah diperbolehkan untuk melakukan kegiatan di luar ruangan dengan syarat kita harus mematuhi protokol kesehatan. Semoga wabah COVID-19 cepat berlalu dan kita dapat melakukan kegiatan seperti sedia kala. Amin. Ananda, sebelum kita masuk pada materi yang akan kita bahas pada sekarang, ya sebelumnya angka baiknya Ananda memperhatikan video yang akan dibacakan dulu. Nil, pinjem pulpen dong. Nggak ada, Jam. Hei, pinjem pulpen dong. Nggak ada. Kamu punya nggak? Pulpen? Iya. Ini aku punya. Oke, makasih ya. Woi, pinjem pulpen dong. Nggak ada. Terus punya nggak? Nggak ada, cuma satu. Pinjem pulpen nggak? Nggak punya. Beli dong sana. Aku Prabowo. Pak, bayar. Iya, dikumpulin. Pak, bayar yang kemarin dikumpulin kok. Loh, Adam kemana? Nggak tahu. Hitam putih fotomu dalam album kenangan, ku simpan selalu. Cewek, boleh minta pin BB-nya? Oh iya. Instagramnya boleh nggak? Sekali lagi ya, bentar. FB-nya boleh? Ya udah, makasih ya. Oke, makasih, ntar gue kabarin. Hong timpa layung gambreng. Yeah, young Metro don't trust you, I'm gonna shoot you. Hey! Raindrop, drop top, smoking, no cooking the hot pot, fucking on your bitch, yeah, that, cooking up dope in the crock pot, we came from nothing to something, nigga. Mengapa
Karmel, bapak kamu tukang bangunan ya? Apaan sih lo basi? Itu bego bapak lu jatuh. Bapak! Nah, sudahkah Anda memperhatikan video yang telah Ibu tampilkan barusan? Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa yang ada di dalam video tersebut. Yang ada di dalam video tersebut itu merupakan perubahan-perubahan yang telah terjadi di dalam masyarakat, baik itu masa dahulu maupun masa sekarang. Baiklah, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai perubahan sosial, yang mana kita akan mengkaji mengenai pengertian, teori, bentuk, atau penghambat dan pendorong, serta dampak perubahan sosial itu sendiri. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai pengertian. Di sini sudah tertera yaitu pengertian dari perubahan sosial. Perubahan sosial itu sendiri bagian dua. Yang pertama itu secara umum, yang kedua itu menurut para ahli. Secara umum, perubahan sosial adalah perubahan yang terkait dengan kehidupan dalam masyarakat, yang mana di dalamnya itu termasuk stratifikasi sosial, proses sosial, struktur sosial, nilai dan norma sosial, serta lembaga kemasyarakatan dalam suatu kurun waktu tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian perubahan sosial menurut para ahli, yang mana di sini ada beberapa ahli yang telah mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perubahan sosial. Yang pertama ada Kinsella Davis, yang kedua ada Gillen dan Gillen, yang ketiga ada Selo Sumarjan, yang keempat ada Hans Gard dan C. Wright Mills, yang kelima ada William Osborne, yang keenam ada Samuel Koenig. Ananda, pertama kita akan membahas mengenai pengertian perubahan sosial yang ditemukan oleh Kinsella Davis, yang mana Kinsella Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antar buruh dan majikan, yang kemudian menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi politik. Nah, selanjutnya itu ada Gillen dan Gillen, di mana Gillen dan Gillen ini mengartikan perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi penemuan baru dalam masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya itu ada Selo Sumarjan. Selo Sumarjan menyatakan perubahan sosial adalah segala perubahan pada masyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu Hans Gard dan C. Wright Mills. Hans Gard dan C. Wright Mills mendefinisikan perubahan sosial adalah apapun yang terjadi, masa itu kemunculan, perkembangan, dan kemunduran dalam kurun waktu tertentu terhadap peran, lembaga, atau tekanan yang mengikuti struktur sosial. Selanjutnya ada William Osborne, di mana William Osborne menyatakan ruang lingkup perubahan sosial mencakup unsur kebudayaan material dan non-material, terutama menekankan pengaruh yang besar dari unsur kebudayaan material terhadap unsur non-material. Yang selanjutnya yaitu ada Samuel Koenig. Samuel Koenig menunjuk pada modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan manusia. Nah, Ananda, dalam perubahan sosial terdapat beberapa teori, yang mana di sini ada 6 teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu ada Unilinear Theories of Evolution, yang mana dikemukakan oleh Auguste Comte. Yang kedua yaitu ada Multilinear Theories of Evolution. Yang ketiga ada teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx, Friedrich Hegel, dan Ralph Dahrendorf. Yang keempat ada teori siklus yang dikemukakan oleh Arnold Toynbee.
Yang kelima ada teori fungsionalis yang dikemukakan oleh William Ogburn. Yang terakhir ada teori perubahan sosial Dahrendorf yang dikemukakan oleh Ralph Dahrendorf sendiri. Nah, teori yang linear theories of evolution mengemukakan di mana manusia dan masyarakat termasuk kebudayaan mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu, bermula dari bentuk yang sederhana kemudian bentuk yang kompleks sampai pada tahap yang sempurna. Yang kedua itu multi-net theories of evolution, di mana teori ini mengemukakan lebih menekankan pada tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat, misalnya mengadakan penelitian perihal pengaruh perubahan sistem pencarian dari sistem berburu ke pertanian terhadap sistem kekeluargaan dalam masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya ada teori konflik, di mana teori ini memandang masyarakat dalam dualisme kelas yang tersusun atas kelas borjuis dan proletariat. Yang keempat ada teori siklus, yang mana teori ini menggambarkan bahwa perubahan sosial bagaikan roda yang sedang berputar, yang artinya perputaran zaman merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun, yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Selanjutnya ada teori fungsionalis. Teori ini memandang penyebab dari perubahan adalah adanya ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku pada masa ini yang mempengaruhi pribadi mereka. Yang terakhir, teori perubahan sosial Dahrendorf. Dahrendorf mengemukakan teorinya bahwa sebagaimana stabilitas struktur sosial, perubahan-perubahan dalam struktur kelas sosial akan berdampak pada dua peringkat, yaitu normatif ideologi atau nilai dan faktual institusional. Nah, di dalam perubahan sosial terdapat tiga bentuk. Perubahan lambat atau yang disebut dengan evolusi, dan perubahan yang disebut dengan revolusi. Yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Ketiga, ada perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan lambat merupakan perubahan yang menentukan waktu lama dan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat, yakni disebut dengan evolusi. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Ananda, Ibu di sini akan memberikan contoh mengenai perubahan lambat, yaitu contohnya yang terjadi pada suku anak dalam suku Kumbu di Jambi. Mereka dulu sangat menolak berbagai perubahan sosial yang ada, tetapi perlahan mereka mulai menerima ilmu pengetahuan dengan mengizinkan banyak relawan dan peneliti untuk mengajar membaca, menulis, dan menghitung pada anak-anak. Meski demikian, sampai saat sekarang, mereka masih mematuhi hukum adatnya. Selanjutnya ada perubahan cepat, yang mana kita menyebut perubahan cepat ini dengan revolusi. Unsur-unsur pokok revolusi adalah adanya perubahan yang cepat. Perubahan tersebut mengenai sendi-sendi atau dasar-dasar pokok kehidupan masyarakat. Dalam revolusi, perubahan-perubahan yang terjadi direncanakan terlebih dahulu atau tanpa rencana. Contohnya yaitu yang pernah mengubah dunia adalah revolusi industri di Eropa. Saat itu pabrik yang bekerja dengan alat tradisional digantikan dengan mesin-mesin besar. Syarat terjadinya evolusi harus ada tujuan konkret yang dapat dicapai. Artinya, tujuan itu dapat dilihat oleh masyarakat dan dilengkapi oleh satu ideologi tertentu. Untuk perubahan sosial yang kedua, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar, yang mana perubahan yang berpengaruh kecil merupakan perubahan yang terjadi pada struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya, perubahan mode pakaian dan mode rambut. Perubahan-perubahan tersebut tidak membawa pengaruh besar dalam masyarakat karena tidak mengakibatkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Untuk perubahan sosial yang berpengaruh besar, suatu perubahan tersebut dikatakan berpengaruh besar jika perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencaharian, dan stratifikasi masyarakat.
Sebagaimana tampak pada perubahan masyarakat agraris menjadi industrialisasi. Pada perubahan ini memberi pengaruh secara besar-besaran terhadap jumlah kepadatan penduduk di wilayah industri dan mengakibatkan terjadinya pada perubahan mata pencaharian masyarakat. Contohnya ya perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industrialisasi. Selanjutnya bentuk-bentuk perubahan sosial yang ketiga yaitu perubahan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan-perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan dinamakan dengan agent of change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Oleh karena itu, suatu perubahan yang direncanakan selalu di bawah pengendalian atau pengawasan agent of change. Secara umum, perubahan yang telah direncanakan disebut dengan perubahan yang dikehendaki. Misalnya, untuk mengurangi angka kematian anak-anak akibat polio, pemerintah mengadakan gerakan bukan imunisasi nasional atau PIN, atau untuk mengurangi pertumbuhan jumlah penduduk, pemerintah mengadakan program keluarga berencana atau KB. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat karena terjadi di luar perkiraan dan jangkauan. Perubahan ini sering membawa masalah-masalah yang memicu kekacauan atau kendala dalam masyarakat. Oleh karenanya, perubahan yang tidak dikehendaki sangat sulit ditebak kapan akan terjadi. Misalnya, kasus banjir bandang di Sicai, Kalimantan Barat. Timbulnya banjir dikarenakan permukaan lahan yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Sebagai akibatnya, banyak perkampungan dan pemukiman masyarakat terendam air yang mengharuskan para warganya mencari permukiman baru. Masuk kita pada materi selanjutnya, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Ada dua faktor, yang pertama faktor pendorong, yang kedua faktor penghambat. Faktor pendorong terbagi atas dua juga, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Yang mana faktor intern ini merupakan faktor yang berasal dari dalam masyarakat tersebut. Itu terbagi menjadi bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, penemuan baru, pertentangan masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Kedua ada yaitu faktor ekstern, yang mana faktor ini terjadi yang berasal dari luar masyarakat tersebut, yakni peperangan dan pengaruh kebudayaan lain. Selanjutnya yaitu faktor yang menghambat perubahan sosial. Di dalam perubahan sosial terdapat beberapa faktor yang menghambat terjadinya perubahan-perubahan tersebut. Yang pertama yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan dan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang masih menginginkan tradisi masa lampau dan cenderung konservatif. Yang keempat, adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat atau vested interest. Yang kelima, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Yang keenam, prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup. Yang terakhir, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Oke, mungkin pembelajaran kita pada saat sekarang hanya sampai di situ. Jika memang ada kata-kata Ibu tidak bisa dipahami atau kurang jelas, Ibu mohon maaf. Sekian, semoga kita semua masih dalam keadaan sehat-sehat saja dan kita dapat bertemu kembali dalam kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.